Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ayu Anggraini, mahasiswa PPG Prajabatan jurusan Sosiologi Universitas Negeri Malang gelombang 2 tahun 2023 akan menyajikan hasil praktik baik selama melaksanakan PPL 1 di SMA Laboratorium UM sebagai pemenuhan UAS mata kuliah Perspektif Sosiokultur dalam Pembelajaran. Pada SMA Laboratorium UM, saya akan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna pada mata pelajaran sosiologi, materi teknik pengumpulan data penelitian kelas 10 IPS 1 melalui Talking Stick. Berdasarkan hasil observasi, pada kelas 10 IPS 1, mereka beranggapan bahwa materi penelitian sosial menyebabkan ngantuk dan membosankan karena jam pelajaran yang dilaksanakan di siang hari serta mereka memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Dan kemampuan peserta didik dikategorikan menjadi 3. Sehingga hal yang harus dilakukan guru, yang pertama menggunakan pendekatan student center approach, yang kedua memahami dan memetakan ZPD atau Zone of Proximal Development pada peserta didik, dan yang ketiga menerapkan scaffolding sesuai ZPD dengan model pembelajaran berbasis game yaitu Talking Stick. Nah, suatu pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dalam proses belajar disebut dengan student center approach. Pembelajaran ini efektif digunakan pada zaman sekarang karena sebagai guru harus menghargai dan juga memahami bahwa setiap individu atau peserta didik memiliki keunikan berdasarkan minat dan potensi yang dimiliki. Dan tentunya proses pembelajaran student center ini berbeda dengan teacher center. Karena kalau pembelajaran teacher center, maka pembelajaran akan pasif. Sedangkan student center kita bisa menciptakan pembelajaran yang bersifat aktif serta peserta didik akan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian, yang kedua yaitu memahami dan memetakan Zone of Proximal Development atau ZPD pada kelas 10 IPS 1. Jadi pada siswa kelas 10 IPS 1 dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama peserta didik yang paham penuh akan materi, yang kedua peserta didik yang paham sebagian, yang ketiga adalah kategori peserta didik yang belum paham. Nah, ketiga kategori ini akan dibagi pada masing-masing kelompok oleh guru. Kemudian guru akan memberikan bantuan kepada peserta didik dengan kategori paham penuh untuk menyelesaikan LKPD. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar penerapan scaffolding dilakukan oleh tutor sebaya dengan didampingi oleh guru. Hal ini karena pada zaman sekarang peserta didik akan lebih mudah memahami ataupun menerima informasi yang disampaikan oleh tutor sebaya dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga dapat mewujudkan peserta didik yang mandiri secara keseluruhan. Nah, hasil dari penerapan scaffolding pada materi teknik pengumpulan data penelitian yang pertama, peserta didik kelas 10 IPS 1 merasakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna dari materi teknik pengumpulan data. Kemudian peserta didik aktif dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran student center apalagi berbasis game, dan peserta didik berhasil menjelaskan teknik pengumpulan data penelitian dengan baik secara mandiri tanpa bantuan dari teman maupun guru. Sekian paparan penjelasan dari praktik baik saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.